Oke. Saya tunggu Bu Atul ya. Akan saya cat terus karena aku nantang Muslim. Saya siap. Kamu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Saya tantang kamu, Ipi, membuktikan Quran firman Allah yang asli. Itu Silakan, gampang. kalau kamu bisa Anda buktikan. pun tidak menunjukkan ayat Alkitab yang menunjukkan Yesus menjaga Alkitabnya gitu loh. Simple. Oke. Ya. Oke, sudah. Atul, kamu akan saya lawan terus karena kamu nantang Muslim, berarti nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Assalamualaikum Itu halusinasimu, ada kitab yang turun dari langit itu adalah hayalanmu. Itu halusinasimu. Nggak ada kitab turun dari langit, Ip. Ya, apalagi Yesus pada waktu bayi diberi kitab Injil itu nggak ada di dalam Alkitab kami, di dalam pemahaman Kristen nggak ada. Jadi itu derita lu. Bagaimana katanya Allah memberikan kitab Injil pada waktu Isa masih bayi, sekarang kitabnya hilang. Itu derita lu, bukan derita gue. Ya. Jadi itu derita lu urusin sendiri di mana kitab Injil, di mana kitab Injil yang diberikan Allah kepada Isa kok bisa hilang. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Karena di dalam iman Kristen tidak ada kitab yang diturunkan, ya. Jadi itu bukan urusan gue, nggak ada hubungannya. Itu urusan lu sendiri, cariin sana yang hilang, ya. Sambil nanti ya Pak Pami, Ipi, kalau udah ketemu kasih tahu Sopiatul, ya. Sopiatul ini kitab Injil yang asli, yang diturunin dari langit. Nah, baru nanti gue dapet hidayah. Kalau lu bisa nunjukin yang asli, baru lu boleh bilang kitab itu palsu. Tunjukin dulu yang asli, disimpan di mana sekarang. Ya, silakan kalian cari. Udah gitu aja Pak Erben. Tanya sama Pak siapa? Erben? Siapa aja? Biar di sini. Ini saya buka dari tahun ini benar atau enggak ini? Ini saya buka dari Septuagint.bible gitu. Di sini cuma sampai 140 gitu. Setahu saya itu kan banyak gitu ya. Saya nggak tahu tuh yang sekarang bukan di 140. Septuagint justru sampai 151 kelebihan. Enggak, maksud saya yang ada di sini itu cuma sampai 140 gitu. Saya buka sendiri. Ya, saya ulang ya. Mana ya tadi? Sam. Ini kira-kira waktu diturunin ada ketinggalan atau gimana Pak? Kok bisa hilang ya? Itu yang saya mau tanya. Saya mau tanya. Iya, dikirim pakai Tiki apa JNE gitu loh. Kok bisa nggak satu paket itu ngirimnya? Ya itu yang saya mau Bisa tanya. ada ayat-ayat yang hilang itu loh. Iya, ini saya mau tanya. Makanya. Kalau ini kan mereka menuliskan berdasarkan itu manuskripnya gitu. Saya mau tanya sama Allah Anda yang katanya ngirim kitab Zabur. Kitab Zabur ini kan dikirimkan ke Daud. Lah kok bisa hilang? Ini kan saya protes dong Pak. Gimana sih? Kok bisa hilang kitabnya? Ada yang mau jawab nggak? Atau nggak kalian tahu soal ini? Maksudnya Pak Pami itu, bentar. Maksudnya Pak Pami, apanya yang hilang Pak? Bukan, gini, saya mau tanya. Ini kan setahu saya itu kan itu sampai ini di sini kalau berdasarkan dari ini itu cuma sampai 140. Bapak pencet next deh. Coba Bapak pencet next. Oke, pencet 8. Oke, sabar. Saya balik ulang ya. Balik ulang. Septuaginta tuh sampai 151 Pak, Mazmurnya Pak. Nih, 8. 150. Septuaginta sampai 151 harusnya. Nah, ini hilang lagi nih satu nih. Septuaginta tuh sampai 151 Mazmurnya. Orang Pak Pami nggak mencet next halamannya kok bisa ngomongnya hilang ini. Si Pak Erben, Pak Erben aku sampai pusing buka sendiri. Satu ini. Buka sendiri. Yang mau ditanya Pak Pami apa Pak? Iya. Tadi hilang, katanya Mazmurnya cuma sampai 140, ternyata dia belum pencet next. Halaman next. Kalau Alkitab ini Pak, artinya kalau Alkitab orang Kristen itu kan manuskripnya masih ada. Dan justru saya tadi malam itu kasihan saya sama Pak Manahem Ali itu. Dia mengatakan bahwa manuskrip Taurat itu ditemukan oleh orang Muslim. Dan itu gulungan laut mati itu ya, naskah laut mati. Di mana gulungan naskah laut mati itu isinya persis sama dengan kita orang Yahudi yang sekarang. Dan kita orang Kristen. Jadi saya jadi bertanya itu tadi malam itu. Berarti Pak Manahem Ali sedang menyangkali Quran dan Allahnya.
Karena dengan dia mengatakan bahwa ditemukan naskah laut mati itu yang persis sama dengan kitab Taurat, kitab orang Yahudi itu, bahwa pernyataan Quran yang mengatakan sudah dipalsukan itu sudah gagal, Pak Fahmi. Mungkin kalau Bapak ada link dengan Pak Manahem Ali, dihapus aja itu video, kasihan beliau. Iya loh. Kasihan murtad dari Islam. Iya, kasihan loh. Dia bilang itu bahwa naskah laut mati ditemukan oleh seorang muslim, seorang gembala namanya Muhammad ini. Setelah diteliti, iya, Muhammad Najib. Jadi saya bersyukur yang menemukan itu seorang muslim. Kalau yang menemukan itu seorang Kristen nanti dibilang rekayasa. Tapi karena yang menemukan seorang muslim, justru itu menegaskan Pak Fahmi. Makanya aku tadi malam, ini Pak Manahem. 1551 itu dari versi mana ya? Ini kalau saya buka LAI 150 atau apa? Sebenarnya total kita kira ada 155 kalau Mazmur, Pak. Ya, saya kasih tahu Anda. Total 155 yang dipegang oleh gereja timur. Jadi gerejanya kalau Anda tahu Sam Aldo, Nestorian itu dipegang sampai 155 Mazmurnya. Tapi kalau kita bicara Septuaginta 151, Dead Sea Scroll kira-kira ya 151. Mazmur 151 ditemukan di Dead Sea Scroll tapi nggak lengkap, Pak. Ya, jadi bagaimana ceritanya Daud dipilih dari gembala menjadi raja. Itu dia cerita. Di video saya udah ada lengkap, saya kasih Mazmur 151 yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu. Itu dikonfirmasi dengan Septuaginta punya, Mazmurnya harusnya sampai 151. Tapi total kalau gereja timur dia punya sampai 155. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan, Pak Fahmi? Ya, yang saya buka di LAI itu cuma sampai 150. Itu 151 dari mana? Mazmur itu banyak, Pak. Bapak tahu nggak, Mazmur itu kumpulan lagu-lagu yang siapa aja penulisnya, Pak? Mazmur. Yang nulis Mazmur itu siapa aja? Ya, yang saya tanya itu yang 151 itu dari mana? 151 di Septuaginta, Pak. Mazmur 151 itu di Septuaginta. Dan ditemukan juga di Dead Sea Scroll. Di Dead Sea Scroll itu Mazmurnya sampai 151. Oke. Di versi mana bisa ada itu? Versi mana? Enggak, ketahuannya dari mana? Mungkin ketahuan itu 151 itu dari mana? Dari Septuaginta. Jadi di dalam Septuaginta itu Mazmurnya sampai 151. Sehingga ketika di Dead Sea Scroll ditemukan Mazmur itu, kita tahu ini adalah Mazmur 151 yang sama, yang ada dicocokin di Septuaginta. Oke. Coba itu manuskrip ini mungkin supaya di Mazmur itu apa? Manuskrip apa? Bukan. Alkitab yang dipakai. Cuman Daud, saya anak-anak ibuku tampan dan rupawan bla bla bla. Aku pokoknya enggak terlalu semarak lah kayak gitu Daud. Tapi akulah dipilih oleh Yahweh, diurapi menjadi raja pada waktu itu terus melawan Goliat kayak gitu-gitu. Cuman sepotong aja sih. Cuma berapa baris aja kok Mazmurnya, dan ke bawahnya nggak bisa kebaca karena hilang, jadi kita nggak bisa baca lanjutannya itu apa. Makanya kemungkinan LAI atau versi resminya nggak pakai karena hilang, kepotong sebagian Mazmur 151-nya itu. Dan di Septuaginta sama, di Septuaginta Mazmur 151 ini nggak lengkap gitu, jadi sepotong doang yang ditemukan. Nah ketika ditemukan di Dead Sea Scroll juga nggak lengkap, jadi kita nggak bisa masukin nih. Mungkin ini Bu Sophie kan, Alkitab yang digunakan Ella ini kan dari teks Masoret kan, bukan dari teks Septuaginta. Jadi kenapa tidak ada 151 di Alkitab yang diterbitkan LAI? Itu karena terjemahannya dari teks Masoret, bukan dari teks Septuaginta. Tetapi kalau di teks Septuaginta itu ada. Makanya tadi kan ada dibilang Ibu. Septuaginta ada Mazmur 151 tapi nggak lengkap. Jadi Mazmurnya memang kepotong. Sehingga ketika ditemukan Dead Sea Scroll juga kepotong juga, nggak lengkap juga dia. Makanya kita tahu ini Mazmur 151 nih yang sama gitu. Ya tadi kan Ibu Sophie sudah ngomong bahwa Alkitab ini ada kelebihan atau kekurangan 0,7%. Enggak. Okay. Alkitab kita itu kelebihan 10%. Iya, kelebihan 10%, ada beberapa yang dari naskahnya. Karena naskah Alkitab ini banyak sekali Pak Fahmi. Oke, berarti yang 151 itu ada di Mesorah gitu? Tidak ada di Masoret teks, tapi yang ada di Septuaginta. Dan Alkitab yang LAI ini
terjemahannya ini diambil dari Masoret, teks Masoret. Itu aja Pak Makanya Pame. kodeks Oh, Leningrad, ya. Pak. Oh, kodeks Leningrad ada. Di kodeks Leningrad ada 151. Nggak ada, 150 doang. Kan udah bilang Pak Erben. Mazmur 151 itu adanya di Septuaginta, tetapi tidak lengkap, kepotong. Gitu loh Pak, manuskripnya itu kepotong, perkamennya kepotong, sehingga Mazmur 151 itu nggak lengkap. Ketika ditemukan The Dead Sea Scroll di gulungan Laut Mati itu, oh ini ternyata ada Mazmur 151 sama juga, tapi nggak lengkap, kepotong juga. Makanya kita bisa tahu ini Mazmur 151, gitu loh. Tapi tidak dimasukkan karena memang nggak lengkap dan tidak mempengaruhi apa-apa. Hanya Daud menggambarkan dia bagaimana dia dari antara saudaranya lebih ganteng, rambutnya berikel-ikel, tapi kenapa dia yang dipilih kayak gitu-gitu. Terus kemudian dia melawan Goliat, dia menang dan sebagainya. Hanya itu aja, nggak berpengaruh apa-apa sih kalau Mazmur 151 itu. Gitu. Bapak baca aja tuh, kita terbuka kok. Ini. Bapak bisa Iya. Itu makanya kalau terbuka, makanya kan saya bisa ini kan, saya dapat kan. Saya mau share. Kristen terbuka Pak, nggak ada yang ditutupin. Yang ditutupin Aura. Nah ini Mazmur 151 nih. Ya, I was the youngest among. Iya, oke. Di sini dibilang tuh dapatnya dari Sampai 160. Yaitu Pesita punya tuh Gereja Timur yang pegang. Gereja Timur emang lebih banyak lagi. Namanya lagu-lagu tuh kan dikumpulkan banyak, Pak. Lagu-lagu tuh kan yang bikin ada Nabi Yeremia, ada nyanyian Musa di situ, ada Salomo, ada Bani Korah, Bani Heman, Bani Yudun. Ada yang nggak dikenal juga, Pak. Penulis Mazmur itu ada yang kita nggak tahu tuh siapa yang menulis. Oke, begini pertanyaannya. Kalau misalnya Pesita itu punya yang 10 lagi, itu mereka ambil dari mana? Ya dikumpulin namanya lagu-lagu, Pak. Itu kan lagu, Mas. Taruhlah itu kan Septuagint itu ditulis sebelum Masehi gitu ya. Masehi. Nah, Pesita itu kan kira-kira saya lupa apa 4 atau 5 gitu. Nah, Pak Pami perlu kan. tahu. Terus begini, terus itu yang sama tanya itu mereka dapat dari mana itu yang 10-nya lagi itu? Iya, dikumpulin Pak. Pak Pami perlu tahu bahwa 150 Mazmur yang ada di dalam Alkitab kita itu dikumpulkan selama 1000 tahun. Jadi kitab Mazmur yang 150 pasal itu dikumpulkan 1000 tahun Pak lamanya. Situ. 1000 tahun. Jadi, mulai dari 1000 tahun dari mulai Daud. Mulai dari Daud. Berarti kalau Daud itu sekitar berapa ya berarti umurnya? Daud kan tahun 1000 sebelum Masehi. Enggak dong, Daud itu tahun 1000 sebelum Masehi, Pak. Salomo itu membangun bait suci kira-kira tahun 1000-an. Ya udah, tahun 900-an something. 996 apa 97 kalau saya nggak salah. Iya berarti itu bait suci didirikan. Lalu kalau mungkin sedikit kan 900, kan saya bilang kalau itu lebih sedikit, bukan lebih kurang lebih ada sirkanya itu 1000 sampai menjelang Yesus. Ya kalau oke lah 1000 lah, oke 1000 nggak apa-apa. Nah, berarti 1000 sampai itu mulai 1000 gitu. Sampai 1000 tahun. Emang 1000. Orang Yahudi begitu. Sampai Nabi Yeremia, coba bayangin dari Daud ke Yeremia itu berapa tahun Pak Erben? 700-an kalau nggak salah ya. Bisa kok kita cari. Daud sampai Yeremia itu tuh ada Mazmurnya Pak. Jadi Mazmur itu bukan turun sekali. Itu dikumpulin selama 1000 tahun Pak. Dari berbagai macam penulis. Berbagai macam orang. Namanya lagu kok. Lah terus Pesita ya nambahin lagi. Itu kan Pesita tahun berapa itu ditulis? Terus Bapak tahu nggak ada tambahan lagu itu apa namanya yang di kitab Daniel? Ada 3 pemuda, lagu nyanyian 3 pemuda. Hanaya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego yang di kitab Daniel itu ada lagunya sendiri, Pak. Mereka nyanyi juga. Gitu, namanya lagu yang dikumpulin toh, Pak Pito sampean ini. Enggak, itu Pesita itu kan ditulis dalam bahasa Aramaik toh. Iya kan? Iya. Oke, gitu kan. Nah, mereka itu bersumber dari mana? Bersumber dari Septuagint atau? Ya yang 150-nya ya pasti mau sama. Tinggal yang 5 ini saya tahu saya ya, saya nggak tahu deh. Tanya aja Gereja Timur. Saya belum membahas sampai Mazmur 160 atau 155.
Kalau 155 saya pernah baca, kalau 1 sampai 160 saya belum pernah baca. Saya hanya baca baru sampai Mazmur 155 doang. Kono. Jadi Pak Pamit jangan salah Pak, Mazmur itu ada yang penulisnya nggak diketahui. Banyak yang penulisnya nggak diketahui, siapa penulis Mazmur itu nggak diketahui memang. Daud hanya menulis sekitar 73 Mazmur, separuh aja. Sisanya ada banyak yang penulisnya nggak tahu kita. Penulisnya siapa tuh, penulis lagu-lagu itu. Gitu Pak. Memang nggak tahu. Bukannya itu semuanya itu ini kan nggak ada autografnya kan? Maksudnya yang Pesita. Kalau Dead Sea Scroll itu ada autografnya nggak yang Dead Sea Scroll itu? Nggak ada. Pak, namanya Dead Sea Scroll itu kan salinan dari kitab-kitab Taurat. Jadi di Dead Sea Scroll itu semua kitab ditemukan kecuali kitab Esther. Semua kitab Pak. Tetapi yang banyak adalah gulungan kitab Yesaya atau The Great Scroll of Isaiah, The Prophet, dengan Mazmur yang paling banyak. Kalau kitab nabi-nabi lainnya nggak begitu banyak salinannya ditemukan. Dan ada beberapa dalam bahasa Yunani seperti kitab nabi-nabi kecil yang kita sebut dengan 12 nabi kecil, Nabi Hagai, Maleaki, Zakaria, atau nabi-nabi kecil itu dalam bahasa Yunani malah ditemukannya di The Dead Sea Scroll. Itu salinan Pak. Cuman kalau jadi gini, kodeks yang kita pakai sekarang sebagai dasar LAI Alkitab kita itu adalah kodeks Leningrad. Itu sekitar tahun 1008 Masehi. Ingat ya, 1008 Masehi setelah Yesus nih. Berarti 1000 tahun setelah Yesus. Tetapi ketika ditemukan The Dead Sea Scroll yang penulisannya kira-kira 250 tahun sebelum Yesus lahir, ini dicocokin sama Pak, persis. Jadi kira-kira rentang waktu 1250 tahun hampir tidak ada perubahan. Perubahannya 0,03%. Contohnya di kitab Yesaya itu hanya satu kata aja yang berubah di Mazmur 53. Di Yesaya 53. Yang lain dicocokin sama persis. Ya, kemudian kitab nabi-nabi kecil dicocokin sama persis. Ya, kemudian yang sedikit mengkonfirmasi itu kalau saya nggak salah ingat ya, itu ada semua di video saya. Ulangan 32 misalnya di Masoretic Text dikatakan dibagi menurut jumlah bilangan anak-anak Israel itu keliru, dibagi menurut jumlah bilangan anak-anak Allah atau Beni Elohim. Ya, kemudian kita temukan juga ternyata yang benar adalah di Gunung Gerizim. Jadi Tauratnya Samaria yang benar, bukan di Gunung Ebal seperti tulisannya Masoretic Text. Nah, perbedaannya di situ. Di situ perbedaannya. Jadi kitab Torah Samaria merupakan salah satu manuskrip penting yang harusnya menjadi dasar Alkitab kita. Karena Torah Samaria yang dipegang orang Samaria sekarang ini ditulis dalam bahasa Paleo-Hibru, bahasa Yunani kuno, bahasa Ibrani kuno. Yang paling tua itu Torah Samaria, yang dipegang orang Samaria sekarang. Jadi harusnya LAI juga, kalau kita bicara rekonstruksi Alkitab memang harus di-compare, nggak bisa pakai dasar Masoretic Text saja. Oke. Gitu. Kalau saya sih dapatnya kesannya beda gitu. Jadi kayak grupnya Rion itu bilang yang Samaria itu palsu malah. Cuman nanti konfirmasi langsung lah, mendingan konfirmasi. Kan gini, sebenarnya gini, namanya Yahudi dan Samaria itu kan berantem. Ya kan, mereka kan berbeda teologi dan berantem. Kalau Aderion ya jelas dia bukan bicara mungkin secara akademis, saya nggak tahu dasarnya apa. Kalau saya nggak bicara karena saya harus bela-belain sini, enggak. Saya bicara akademis, tekstualnya aja yang tertulis bahwa memang ternyata Torah Samaria itu merupakan manuskrip yang penting dan justru penemuan The Dead Sea Scroll itu mengkonfirmasi Torah Samaria. Jadi The Dead Sea Scroll itu lebih cocok dengan Torah Samaria dibandingkan dengan Masoretic Text. Itu Pak. Kesamaannya dengan Torah Samaria itu lebih banyak dibandingkan kesamaannya dengan Masoretic Text. Tapi memang ada beberapa orang yang berdasarkan ya namanya dia sudah fanatik ya. Fanatik harus Masoretic Text begini-begini ya. Kalau saya kan enggak, saya kan akademisi, pembelajar. Karena pada waktu zaman Yesus itu Septuaginta udah ada Pak, Masoretic Text belum ada. Jadi Septuaginta itu pun lebih tepat dalam hal tahun.
Jadi kalau kita merujuk tahun, kalau Bapak lihat di video saya, itu kita bandingkan antara Septuaginta, Masoretic Text, Torah Samaria, itu ada tahun-tahun, misalnya ini memperanakan ini memperanakan ini. Itu yang lebih pas adalah kita menggunakan Septuaginta. Kalau Alkitab beda konsepnya. Kenapa bisa diterjemahkan? Karena Alkitab itu bukan untuk dihafalin. Ya, bukan untuk dihafalin, tetapi untuk dimengerti. Nah, konsep mengerti ini harus ditransliterasikan dengan bagus. Tadi itu misalnya ladang sudah memutih. Masa kita terjemahin ladang memutih? Orang Indonesia nggak mudeng ladang memutih. Karena yang ditanam di Timur Tengah gandum, Yesus bicara mengenai ladang gandum. Yang di Indonesia padi. Diterjemahin LAI ladang sudah menguning. Nah, kita ngerti itu, tuayan udah mau matang nih. Nah, ini loh. Karena Alkitab itu bukan untuk dihafalkan, letterlek. Nggak boleh diganti. Tetapi untuk dimengerti. Untuk kamu tahu message atau pesannya. Nah, sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Ketika kita bicara satu persatu kata dibedah ya, terus kemudian Anda harus diterjemahkan, ini salah nih, terjemahannya harus begini. Apa dulu nih? Berpengaruh terhadap arti apa enggak? Contoh tadi yang saya katakan, Ulangan 32. Pak Pami, gimana tanggapan Pak Pami? Enggak, kan saya kan cuma tawarkan. Jadi gini kan, fokusnya itu cuman di Septuaginta itu. Ya kan, nah dia punya pengetahuan tentang dari bahasa Ibrani, dan dia rujukannya itu dari yang apapun itu yang dia pegang sekarang. Nah, jadi kalau menurut dia gitu kan, seharusnya itu yang ada tuh yang beberapa teks di Septuaginta itu keliru terjemahnya, harusnya itu gitu. Jadi kalian tinggal ini aja, tinggal pakai tinggal perkuat di Septuaginta itu tuh sebenarnya bagaimana itu artinya gitu loh. Jadi adu di situnya, karena kan mungkin dari tim sini kan kuat di Dead Sea Scroll, dari situ aja gitu kan, nanti tinggal adu ketemunya gitu, biar nanti netizen yang nilai gitu mana yang kuat gitu kan. Kalau masalah terjemahan itu kan di mana-mana itu sudah ada di sana interpretasinya, sudah ada kontekstualisasi bahasa. Itu sudah pasti. Namanya terjemahan. Karena penerjemahan itu kan yang dipikirkan oleh para penerjemah LAI itu bagaimana kalimat ini bisa dipahami orang di wilayah ini. Di situ makanya LAI juga sudah membuat buku pedoman penafsiran Alkitab. Ada buku pedoman penafsiran Alkitab, untuk BB saya punya. Jadi di situ Pak. Itu tadi yang saya katakan, kontekstualisasi. Jadi nggak bisa LAI menerjemahkan letterlek tadi loh Pak. Seperti saya contoh, ladang sudah memutih tadi contohnya, sama LAI diterjemahkan ladang sudah menguning. Kenapa menguning? Nah, kalau disebutkan ladang memutih itu orang Indonesia nggak mudeng. Ya. Karena Yesus bicara mengenai ladang gandum. Di sana adanya Timur Tengah ladang gandum. Mereka nggak makan nasi. Makanya roti. Ya, itu jadi, hal-hal begitu itu kan banyak yang belum tahu gitu, hal-hal begitu. Jadi nanti silakan aja. Kalau orang Kristen Pak itu nggak perlu tahu. Itu hanya orang apologetika kita aja yang ngerti. Kalau orang awam itu yang penting kamu kerja di ladang Tuhan, mau memutih, menguning sama aja Pak. Intinya kan Yesus mengatakan sekarang kamu kerja di ladang Tuhan. Masa dipermasalahkan, ini kan harusnya memutih, bukan menguning. Nggak sampai ubanan ya, kita nggak selesai kalau ngomongin kayak gitu. Kata mengasihi misalnya, ketika Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape akan aku? Bapak bisa tanya sama Pak Erben di Yohanes itu ya Pak Erben ya? Iya. Ya, agape. Petrus menjawabnya, aku filio. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sama, dua-dua. Aku mengasihi engkau. Padahal itu beda makna. Antara kasih agape, kasih aja beda Pak. Kasih agape, kasih filio, kasih eros, itu beda-beda. Ya, Yesus mengatakan, apakah engkau agape akan aku? Petrus bilang, aku filio. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sama. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Padahal itu punya makna yang berbeda dan makna yang lebih dalam lagi. Nah, ini yang kita bicara eksegesis, dan itu masuk dalam pendalaman, Pak. Itu masuk ranahnya remes, ranahnya para pengkhotbah ketika dia mengeksgesis ayat ini. Itu kerjaannya para pengkhotbah yang memang belajar bahasa Yunani. Pak, saya kasih tahu Bapak ya, Bapak lihat video kesaksiannya Pak Tony Bastaman, seorang Muslim itu terkenal, dan karena dia dianiaya sekarang dia
di Amerika, Pak Tony Bastaman, satu pelayaran dengan Ibu Fatimah Sakdia. Dia waktu dari Muslim Pak mengalami mujizat Tuhan, belum tahu apa-apa Pak. Bapak tahu enggak ketika dia menyembuhkan temannya yang kena narkoba, bukan oleh bilur-bilur Yesus Pak, oleh bulir-bulir Yesus Pak. Salah terjemahan aja Pak, salah ngomong. Oleh bulir-bulir Yesus Pak, ada kesembuhan. Enggak perlu benar-benar oleh bilur-bilur Pak. Oleh bulir-bulirnya saja sudah ada mujizat, apalagi oleh bilur-bilur Yesus. Jadi saya ngomong, kekristenan itu bukan letterlek, Bapak harus benar. Ya, tapi Anda harus punya iman. Ya, oleh bulir-bulir Yesus aja sembuh, apalagi oleh bilur-bilurnya. Ya, karena yang membuat kekristenan itu Pak ada dan lahir bukanlah kitab yang diturunkan dari surga. Yesus tidak pernah meninggalkan kitab-kitab. Yang dia tinggalkan adalah kuasa dan Roh Kudusnya. Itu yang bekerja di dalam hidup orang Kristen. Ya, jadi saya kasih contoh Bapak tadi, tidak perlu letterlek Pak. Oleh bulir-bulir aja sembuh, terjadi mujizat pelepasan orang-orang narkoba itu. Apalagi oleh bilur-bilur Yesus. Ya, itu salah satu contohnya Pak. Bahwa mujizat itu terjadi di dalam orang Kristen, walaupun kita tidak benar-benar nyebut. Kayak kalian kan tidak diprotes. Sofiatul itu tidak bisa baca, nadanya kurang pas, panjang pendek, nadanya kurang panjang, kurang pendek, kurang panjang, kurang pendek. Kalau di Kristen tidak Pak, oleh bulir-bulir Yesus saja ada mujizat, apalagi oleh bilur-bilurnya. Ya, jadi nggak perlu nada panjang, nada pendek Pak. Ketika kita mengusir setan, tidak perlu nada panjang, nada pendek. Hanya di dalam nama Yesus setan sudah lari. Tidak peduli pakai bahasa daerah, bahasa apapun juga Pak. Karena Tuhan kita bisa semua bahasa. Itu yang penting Pak, disertai tanda-tanda dan mujizat. Itu loh Pak, beragama itu yang penting kenyataannya Pak, ojo teori. Teori tentang Allah. Allah adalah pencipta langit, dan itu kan teori tok. Saiki lho aku loro kanker iki lho, aku perlu mujizat. Endi Gusti Allahmu? Hah? Saiki lho aku mbokek iki lho ora duwe duit, endi Gusti Allah? Ora perlu teori Pak agama. Agama itu yang penting firman itu hidup. Dan itu yang kita alami di dalam Yesus, Pak. Yesus menyembuhkan saya dari penyakit yang dokter katakan tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Aku tidak perlu, Pak. Terjemahan Ibrani tepat-tepat, Yunani nggak perlu. Yang penting Yesus hidup. Dia Allah yang benar. Dan mujizatnya nyata di dalam hidup. Yang penting dia Allah yang menyatakan dirinya yang benar. Olah perlu terjemahan pas-pas. Kudu terjemahannya bener, omongannya kudu bener. Kalau omongannya bener, ana kuasane kayak apa? Firman itu bukan panjang pendeknya nada suaranya, Pak. Firman itu yang penting hidup. Yesus mengatakan, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Di dalam perkataan Yesus ada kuasa. Lah itu Bapak alami enggak di dalam hidupmu? Bapak alami kesembuhan enggak di dalam nama Yesus? Enggak penting panjang, Bapak enggak penting baca Alkitab tapi panjang pendeknya, nada suaranya, ora penting. Ora penting itu. Yang penting itu di dalam firman ada kuasa, Pak, ada tanda-tanda.